Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, tuba liman idza matat ma'ahu dhunubuhu wal wailut tawil liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanah wa mi'ati sanah aw akthar yu'adzibu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhir inqaraduha. Sungguh beruntung orang yang jika mati pula dosa-dosanya, dan sungguh celaka orang yang mati dosanya terus mengalir 100 tahun, 200 tahun atau lebih. Dia disiksa di kuburnya atas dosa-dosa yang masih mengalir, dan dia dimintai pertanggungjawaban tentangnya hingga berakhir dosa-dosanya. Pernyataan Imam Al-Ghazali ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Yasin ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam hadisnya, wa man sana fil Islam sunnata sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wijri man amila biha wa la yanqusu minha auzarihim syai'. Dan barang siapa yang memberikan suri tauladan buluk dalam Islam lalu diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya, maka akan dicatat baginya sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara maksiat yang paling mudah tanpa perlu biaya dan tenaga, yang mana dosanya akan terus mengalir setelah dia meninggal, adalah maksiat yang dilakukan oleh lidah manusia. Hanya bermodalkan dengan ucapan yang berisi terkait propaganda terhadap syariat Islam, membuat orang-orang ragu terhadap ajaran Islam, membuat orang ragu-ragu untuk mendukung dan bahkan memperjuangkan Islam. Apabila ini diikuti oleh orang-orang tersebut, maka dosa ini akan terus mengalir hingga dia meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin lidah dengan mudah mengucapkan sesuatu yang menyelecehkan Islam tanpa diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan mudah dia mengatakan bahwa syariat Islam itu kuno, mengatakan bahwa kegemilangan Islam yang dulu pernah kaum muslimin rasakan adalah hanya dongeng belaka. Sungguh ucapan ini sesuai dengan apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran, bahwa yang mengatakan
kegemilangan Islam ataupun syariat Islam adalah merupakan dongeng belaka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin al-asa ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosa dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa-dosa yang mereka kerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam hadisnya, Innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada man bainal masyriq wal maghrib. Ada kalanya seorang hamba mengucapkan satu kata yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya antara timur dan barat. Aliran dosa ini akan terus mengalir, bahkan akan menjadi awet ketika tidak hanya sekedar diucapkan, namun ditulis, disebarkan, dan bahkan dipropagandakan, baik lewat buku, koran, majalah, lewat Facebook, blog, Twitter, bahkan dibuatkan film lalu disebarkan melalui YouTube, di mana aliran dosa ini juga bahkan akan terus mengalir deras dan dahsyat jika bukan hanya diucapkan dan ditulis, tapi dibuatkan perundang-undangan sehingga hal buruk yang bertentangan dari syariat Islam ini akan diikuti oleh masyarakat, baik dilakukan secara masif atau sukarela, bahkan terpaksa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu kalau sudah terlanjur, bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menghapus jejak apa yang telah dilakukannya dan berusaha semaksimal mungkin melepaskan diri darinya, serta berusaha membuat jejak-jejak kebaikan yang diharapkan tetap akan mengalir walaupun dia telah meninggal. Di antara amal-amal yang akan meninggalkan jejak baik ketika dia sudah meninggal, yaitu amal menyeru kepada kebaikan, amal menyeru kepada Islam, amal menyeru kepada dakwah Islam, amal yang mempengaruhi masyarakat agar berbuat sesuai dengan syariat Islam. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak minad dunya wa ma fiha. Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seorang dengan pertaraan engkau, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau memiliki dunia dan seisinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada 4 keadaan manusia ketika dia mati. Yang pertama, ketika seseorang meninggal dunia, kebaikan dan keburukannya telah terputus. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah diperbuatnya di dunia. Adapun yang kedua, yaitu orang yang meninggal dunia tetapi kebaikan dan keburukannya terus berlangsung di dunia. Nasib orang ini di akhirat nanti tergantung dari timbangan amal kebaikan dan keburukannya. Adapun keadaan orang yang ketiga, yaitu orang yang meninggal dunia dan timbangan kejahatannya terus mengalir, bahkan membengkak, sementara pahala kebaikannya berhenti. Tentu ini keadaan yang naudzubillah summa naudzubillah tidak kita inginkan. Adapun keadaan keempat, yaitu ketika seorang yang meninggal dunia
kebaikannya terus mengalir, tapi keburukannya berhenti. Tentu inilah keadaan yang ketika meninggal, keadaan yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kepada golongan yang keempat ini, yakni orang yang ketika meninggal dunia tapi kebaikannya terus mengalir dan dosanya berhenti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.